Selamat bertemu para siswa SMA MA, khususnya yang baru saja mengikuti KSN Fisika 2021 pada tanggal 3 Juni, dan bagi para siswa yang tahun depan akan mengikuti KSN Fisika 2022, atau para guru pembina yang ingin mengetahui bagaimana jawaban dari soal KSN Fisika 2021. Ini adalah soal yang didapatkan dari tanggal 3 Juni. Yang soal pertama ini adalah tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jadi konsepnya hukum kekekalan energi mekanik. Soalnya seperti ini. Ini ada gambar, ini ada rantai yang menjulur ini B, ya, yang vertikal ini B, sisanya terletak pada bidang, dan bidang datarnya ini kan tidak ada keterangan, artinya licin karena koefisien gesek nggak diketahui. Ya. Panjang rantai 0,625 meter, panjang yang menjuntai ini adalah 0,375 meter. Pertanyaannya, berapa kecepatan rantai sesaat sebelum menyentuh tanah? Ya, jadi ini dianggap bidang ini tuh panjang. Ya, kalau ini mejanya ini panjang, sehingga rantai bisa turun semua. Ya, sebelum mengenai tanah. Gravitasi biasanya 9,8 ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, ya, kalau Anda perhatikan, kan, ini waktu T-nya 0 seperti ini ya. Ya. Ya, ini waktu T-nya sama dengan 0 seperti ini. Ya, posisi awalnya. Ini tentu L kurang B ya. Anggap aja panjang rantai B ya. L ya. Jadi nanti anggap panjang rantai itu L. Kalau ini B, berarti yang ada di sini itu L kurang B. Ya. Nah, ini pada T sama dengan 0. Pada T tertentu lagi, yang lain, ya, T tertentu yang lain, mungkin dia di sini kan. Nah, gini ya kalau kita gambar di luar. Jadi panjang ini selalu berubah, tidak pernah tetap. Ya, artinya apa? Percepatannya selalu berubah. Ini tuh percepatan rantai selalu berubah. Ya, dan kalau percepatan selalu berubah, itu berarti kita harus untuk menyelesaikannya harus pakai teknik diferensial integral. Ya. Padahal untuk kelas 10 dan 11 yang mengikuti KSN ini, bagaimana strategi diferensial integral memilih elemen apa yang harus dianggap, itu diusahakan dihindari. Ya, kalaupun ada hanya turunan biasa seperti Y sama dengan X pangkat 5 kurang 3X kuadrat. Ini hanya turunan biasa, tidak ada tekniknya ya. Ya, ini turunan matematik namanya, tidak ada tekniknya. Ini boleh biasanya kalaupun ada soalnya seperti ini. Nah, karena itu saya tidak akan menggunakan cara diferensial integral. Saya akan kembali ke cara bahwa kalau ya. Jadi saya kembali ke sini ya. Jadi sekali lagi, ini adalah kondisi awal kan? Ya, ini kondisi awal. Ya. Ini adalah kondisi awal. Ya, ini yang kita sebut kondisi awal itu ya. Kondisi 1. Ya, seperti ini. Di mana ini adalah L kurang B ya. Ini B. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini kondisi awal. Kemudian suatu waktu kondisi yang ditanyakan begini. Nah, semua rantai sudah ada di bagian vertikal. Ditanya berapa kecepatannya. Nah, ini adalah kondisi akhir. Kita sebut keadaan 2. Ya, semua rantai sudah ada di bagian vertikal. Nah, apa yang menyebabkan rantai ini ketika kita lepas pada keadaan awal kan kecepatannya 0 ya. Pada keadaan awal kecepatan rantai ini sama dengan 0. Jadi ditahan. Begitu kita lepas, kenapa ini bisa melorot ke bawah? Pasti ada yang narik kan? Nah, yang nariknya hanya gaya berat. Ya. Dan Anda tahu, kalau gaya-gaya yang bekerja pada sistem hanyalah gaya-gaya konservatif, di sini hanya gaya berat, ya, maka berlaku kekekalan energi mekanik. Ya, kekekalan energi mekanik. Yang dimaksud gaya konservatif itu gaya berat, biasanya gaya pegas kalau di mekanika. Ya. Kalau Anda belajar gravitasi Newton,
gaya gravitasi Newton, itu termasuk gaya konservatif. Ya, maka berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Tapi kalau ada gaya gesek itu adalah gaya non-konservatif. Nah, itu di soal berikutnya nanti. Yang berlaku adalah teorema usaha energi mekanik. Ya, kalau gaya non-konservatif sekarang kita akan berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Nah, kita misalkan panjang rantai tadi L 0,625 meter, panjang B jelas diketahui 0,375 meter. Dan ingat, untuk menghitung kecepatan, ya, yang sembunyi di energi kinetik ini, ya, sembunyinya di energi kinetik. Memang biasanya kita pakai kekekalan energi, ya. Kalau yang bekerja hanya gaya konservatif, ya. Kalau gaya yang bekerja hanya gaya-gaya konservatif. Memang seperti itu. Oke. Nah, kita anggap rantai ini homogen, ya, homogen. Ya, homogen itu artinya kalau dia persatuan panjang, masa persatuan panjangnya tetap. Masa persatuan panjangnya tetap. Misalkan masa persatuan panjang itu lambda. Nah, masa rantai seluruhnya kita anggap aja M. Seluruhnya, ya. Seluruhnya. Dibagi panjang rantai. Inilah kita sebut dengan masa persatuan panjang tetap. Ya. Itu yang pertama. Kedua, kita akan ada energi potensial. Dan ingat, rantai ini ukurannya panjangnya tidak bisa diabaikan. Jadi dia nggak bisa dianggap partikel. Tidak bisa dianggap partikel, ya. Sehingga energi potensialnya harus dihitung dari pusat massa. Ya, ke acuan 0 energi potensial yang Anda ambil. Ya tetap rumusnya tetap MGH. Ya, cuma hanya ini harus diukur dari pusat massa benda ke acuan energi potensial 0. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita kembali ke gambar ini. Ya. Sekarang kita akan tinjau keadaan awal ini, ya. Berapa energi potensial awal, berapa energi kinetik awal. Kan gitu. Maka energi mekanik Anda sudah tahu kan, nanti tinggal menjumlahkan kan. Energi potensial ditambah energi kinetik. Ya. Nah, energi potensial dulu, ya. Ini ada dua bagian. Bagian pertama ada di bidang datar, bagian kedua ada di vertikal. Karena itu kita bagi dua ini. Yang pertama energi potensial yang ini, bagian pertama. Ya, pusatnya di sini. Sedangkan di bagian kedua ini pusatnya di sini. Nah, ini pusatnya di sini. Ya, kalau diukur panjangnya ke bawah ini berapa? Kalau ini B, maka pusat massa ini B per 2. Begini kan? Nah, sebagai acuan, yang tetap itu kan ini. Ketinggian ini tetap. Kalau ketinggian ini selalu berubah kan? Nanti dia pusat massanya di sini, berubah. Karena itu saya ambil ini sebagai energi potensial 0. Ya, ini energi potensial 0. Jadi ini energi potensial 0. Ya. Jadi bagian yang pertama, ya. Energi potensial 1 ini terdiri dari dua bagian kan? Energi potensial bagian pertama ditambah energi potensial bagian kedua. Ya. Energi potensial bagian pertama kan diambil sebagai acuan energi potensial 0, jadi 0. Nah, energi potensial 2 ini ada di bawah, pusat massanya ada di bawah, jadi hati-hati negatif nanti, ya. Jadi Mg, energi potensial itu kan rumusnya MGH, ya. Sini saya tulis, ya. Energi potensial itu kan rumusnya MGH. Nah, masanya tentu massa yang ini saja. Massa pada bagian B ini, ya. Saya tulis ini, ya. Ini 0. Masanya hanya massa pada bagian 2 ini. Ya. Massa bagian 2 ini panjangnya B. Dikali gravitasi, ketinggiannya B per 2 tapi di bawah. Jadi ini min B per 2 begini. Nah. Terus MB. MB itu bukan M, ya. Kalau M itu kan massa seluruhnya. Kalau MB itu ngitungnya harus seperti ini. Ya, di sini ya saya hitungnya. MB. Panjangnya B kan. Dikali lambda. Nah, dikali massa persatuan panjang. Jadi B dikali M per L. Jadi BM per L ini. Ini BM per L. Kali gravitasi kali min B per 2. Seperti ini, ya. Jadi sudah Anda bisa hitung ini. Energi potensial 1. Ini 0 kan nggak ada gunanya. Jadi min B kuadrat Mg per 2L. Nah, ini dapat. Ya. Energi potensial 1. Posisi ini.
Energi kinetik 1 nol tentu. Karena rantainya diam kan. Di posisi 1 kan rantainya diam. Jadi energi kinetik 1-nya 0. Gitu. Jadi nanti kalau Anda mau hitung energi mekanik 1, posisi 1 adalah energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Nah, energi potensial 1 yang ini. Min B kuadrat mg per 2L. Energi kinetik 1 0. Jadi dia akan sama dengan min B kuadrat mg per 2L. Nah, inilah energi mekanik 1 ya. Sudah kita dapat. Nah, posisi awal itu ya. Sudah kita dapat. Sekarang kita akan hitung energi mekanik 2 tentu ya. Posisi yang ditanyakan ini. Ya, ini posisi akhir 2. Tentu akan sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, sekarang kita hitung energi potensial 2. Nah, kalau tadi kita bagi 2 bagian kan? Karena ada satu bagian dia di posisinya beda. Ini enggak, sama. Ya, pusat masanya hanya 1. Kalau ini kan pusat masanya ada 2. Pusat masanya hanya di sini nih. Nah, ini. Kalau ini sudah panjangnya L semua ya. Sehingga kalau kita ukur ini masih di bawah. Tapi L per 2 ya. L per 2. Nah. Ya, jadi energi potensial 2 kan rumusnya Mg kan. MGH. Ya, untuk 2. Jadi akan sama dengan massa 2. Seluruh rantai ya. Seluruh rantai. Jadi sudah massa sama dengan M. G. Nah, H2-nya ini ada di bawah. Di bawah berarti minus juga. Minus L per 2. Nah, ini energi potensial 2-nya. Energi kinetik 2-nya. Ya rumusnya setengah mv kuadrat. Masanya juga massa seluruhnya. Nah, sebetulnya kecepatannya kecepatan pusat massa tentu. Tapi kan kecepatan pusat massa sama dengan kecepatan ini. Ya, di tiap titik ini dianggap sama kan. Karena bendanya kan hanya begini kan, bukan melingkar. Dia jadi satu kesatuan. Ya. Jadi setengah m v kuadrat. Nah, ini yang ditanya kan. Nah, energi mekanik 2 bisa kita dapat sekarang. Ya, EP2 ini min mgl per 2 ditambah energi kinetik 2 setengah mv kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita samakan antara M1 sama dengan M2. Selesai soalnya. Ya, angka terakhir aja kita masukkan ya. Jadi energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 1. Kan gitu ya. Energi mekanik 2 ini. Min mgl per 2 ditambah setengah mv kuadrat. Energi mekanik 1 ini. Min b kuadrat mg per 2L. Nah, pertama tentu dikali 2. Coret. Ya kan? Sudah itu dikali L. Supaya tidak ada penyebut. Ini kalau dikali L min mgl kuadrat. Ya. Ditambah V kuadrat kali L. Nggak apa-apa ya. V kuadrat kali L. Nggak apa-apa. Ini hilang ya. Min B kuadrat mg. Begini ya. Terus ini pindahkan ke sana. Jadi V kuadrat L sama dengan mgl kuadrat ya. mgl kuadrat min B kuadrat mg. Ya. Per L. Ini ada G sama ya. Ini ada G, ini ada G. Oh, ini M-nya sudah nggak ada ya. Ini M-nya sudah nggak ada, sorry. Ini kan bisa dicoret M-nya. Iya, jadi M-nya sudah nggak ada ini. Ya, M-nya sudah nggak ada. Nah, ya kan? M-nya nggak ada. Jadi ini nggak ada M ini. Nah, seperti ini. Ya, karena itu M nggak diketahui. Ya, ini V kuadrat L. Nah, ini langsung saya bawa ke sini. Nggak usah dulu lah. Ini kan V kuadrat L. Jadi V kuadratnya adalah GL kuadrat. Kan gitu ya. Dikurang GB kuadrat per L. Nah, gini maksud saya ya. Tadi langsung, nanti masih ada L dikira L kuadrat lagi ya. Jadi V kuadrat L itu adalah ini pindah ke sini GL kuadrat dikurang
Ini tetap B kuadrat G. Terus V kuadratnya tinggal dibagi L. Nah, sekarang ada yang sama ini. Ada G, ini ada L. Jadi keluarkan G per L. Ya, supaya di dalam tinggal L kuadrat kurang B kuadrat. Nah, inilah V kuadrat itu. Ya, sehingga kalau Anda mau hitung V, tinggal akar. Nah, ini. G per L, L kuadrat kurang B kuadrat. Ya, selesai. Diketahui semua ya. Tinggal dimasukkan angkanya. Nanti Anda hitung pakai kalkulator ya. Kan boleh pakai kalkulator. G-nya 9,8 per, nah, tinggal dilihat L-nya di sini. Nah, ini L kan? Ya. 0,625 kurung L kuadrat 0,625 kuadrat dikurang B kuadrat 0,375 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Anda hitung dengan kalkulator, Anda akan dapat 3,92 meter per sekon. Ya, jadi kita hitung tidak menggunakan diferensial integral dengan menggunakan persamaan gerak. Karena jika itu kita gunakan, kita harus menguasai teknik integral ya. Teknik menyelesaikan soal secara integral ya. Dan itu tidak mungkin kita lakukan ya. Ya, Anda harus belajar lagi tekniknya. Nah, karena itu kita hindari menggunakan diferensial integral, dan ini sebetulnya bisa kita selesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Karena itu saya kasih judul hukum kekekalan energi mekanik. Oke, itu yang bisa kita kerjakan. Terima kasih atas kunjungan Anda kepada video pembelajaran kami. Jika Anda rasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, berusaha keras, maka Anda pasti sukses. Saya Martin Kaminan.